Nabi memberikan satu isyarat kepada kita semua bahwa sebelum sampai ke Ramadan, cepat cari bekal. Cari bekal yang bisa menguatkan roh kita, yang memberikan tenaga kepada kita, kekuatan spiritual, sehingga ketika sampai kepada Ramadan, kita bisa semangat untuk beraktivitas, seperti orang-orang dulu bisa beraktivitas. Orang jahiliyah aja semangat beraktivitas. Kenapa kita yang sudah lewat dari jahiliyah menjadi lemah, menjadi banyak tidur, menjadi banyak lemasnya, jadi jarang beraktivitas, sementara orang-orang dulu membangun kekuatan yang sangat luar biasa di Ramadan. Mereka bisa manfaatkan siang dan malamnya, ada yang khatam Quran sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Ya kan yang paling menarik gini, habis sahur, lihat kapan buka, habis buka, kapan sahur. Jadi apa manfaat yang bisa diraih? Karena itu orang-orang yang tidak punya persiapan sejak bulan Sya'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang lemas tidak punya air, maka lemas pula dia saat puasa karena tidak punya gairah untuk meningkatkan ibadah. Yang diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid, Nabi SAW itu saat masuk bulan Sya'ban, punya kebiasaan meningkatkan amalan beliau. Beliau juga mencontohkan langsung kepada kita ya bagaimana beliau meningkatkan amalannya, dan amalan yang spesifik yang banyak dikerjakan oleh Nabi SAW itu ternyata puasa. Sehingga sementara sahabat itu ada yang merasa heran. Kenapa? Karena di bulan Rajab juga udah biasa puasa. Sementara di Sya'ban bahkan menariknya lebih banyak dibandingkan dengan bulan Rajab. Sampai kemudian sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan beliau itu puasa. Ketika dikonfirmasi, khususnya nanti riwayat disampaikan oleh sahabat Usama bin Zaid, Nabi menjawab apa? Kata Nabi, bulan Sya'ban itu yang kalian banyak tanya kenapa aku puasa, kenapa aku meningkatkan ibadah. Bulan itu, Sya'ban itu sebetulnya agung. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Sya'ban juga punya keistimewaan yang sangat istimewa, seperti Rajab punya keistimewaan, seperti Ramadan lebih istimewa lagi. Kata Nabi, banyak orang nggak sadar bahwa itu tuh punya keistimewaan. Sya'ban yang dimaksudkan yang istimewa ini diantara Rajab bulan ke-7, Ramadan bulan ke-9. Apa yang istimewa di situ? Pertama, kata Nabi, di bulan itu amal-amal kita pada saat itu secara langsung itu dilaporkan, disampaikan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nggak dilaporkan pun Allah sudah tahu. Tapi ini ingin menunjukkan satu keistimewaan. Bagaimana malaikat banyak kemudian melihat amalan kita, menyampaikan kepada Allah langsung, itu kebanggaan. Maka apa yang langsung Nabi berikan bimbingan kepada kita? Maka kata Nabi, aku sangat menginginkan saat amalku itu diangkat, disampaikan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Nabi yang ma'sum, Nabi yang paling takwa, kan? Nabi yang paling dekat dengan Allah, dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dijamin surga, inna a'tainakal kautsar, dan sebagainya. Masih mencoba meningkatkan kualitasnya sehingga beliau ingin dinilai terbaik oleh Allah ketika tiba masa Sya'ban itu. Dan Nabi mencontohkan yang tinggi-tingginya. Ya, apa itu? Itu puasa. Dalam puasa kita akan terbiasa menjaga 2 hal. Satu, menjaga amal soleh kita. Ya, menjaga amal soleh kita supaya konsisten ditingkatkan. Karena itu saat puasa kita senang baca Al-Quran, senang sedekah, itu sudah otomatis. Dan yang kedua, menjaga diri. Ya, yang pertama menjaga amal soleh untuk ditingkatkan. Yang kedua, menjaga diri untuk tidak beramal salah. Makanya orang-orang puasa, yang beriman puasa itu pasti menjaga dari perbuatan maksiat. Karena minimal dia takut batal puasanya. Karena itu orang puasa itu amalannya cenderung baik. Nah, kalau sudah baik disampaikan kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, si fulan mau puasa. Ya Allah, si fulan sedang baca Al-Quran. Ya Allah, saat ini si fulan sedang sedekah. Itu semua tuh baik. Maka Anda bisa bayangkan Nabi dalam kondisi bulan Sya'ban itu, kenapa diantaranya beliau menyampaikan ya kepada kita semua bahwa beliau terbiasa menunaikan puasa, itu salah satunya rahasia terbesarnya diangkat dan disampaikannya amalan langsung seorang hamba. Apa keutamaan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua yang beribadah, berdoa malam itu diampunkan Allah. Illa, kecuali 2. Pertama, musyrik, orang yang syirik, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah keris, masih menyembah gelang, masih menyembah rantai, masih menyembah batu cincin, masih menyembah setan.
maka orang ini tak diterima Allah doanya malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, musahid, orang yang belum berdamai. Antara pengurus masjid belum berdamai dengan bagian konsumsi, karena belum dibayar catering kemarin. Antara jamaah belum berdamai dengan pengurus, karena ada yang sakit hati. Nah, ini berdamailah. Jadi malam ini sebenarnya ini malam perdamaian, supaya kita masuk ke bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban, dalam keadaan plong bersih. Malam itu dihidupkan dengan ibadah banyak-banyak, baca Quran, zikir, tahajud, witir, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, bangun mandi malam. Mandi malam bagus. Kalau ada orang mengatakan mandi malam nanti kena penyakit tulang, itu habis maghrib sampai jam 12, itu tak bagus. Tapi dari jam 1, jam 2 sampai ke subuh bagus. Bahkan ada terapi mandi malam. Nah, lalu setelah mandi itu berwudu, salat sunat wudu, usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Caranya macam tahiyatul masjid, iftitah, Fatihah, ayat. Setelah itu salat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang mau membuat di masjid ramai-ramai malam iktikaf, bagus. Mana dalilnya? Siapa yang membuat? Disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Kata dia, meramaikan malam nisfu Sya'ban beramai-ramai itu dilakukan oleh kalangan tabi'in. Di antaranya Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul. Mereka ramai-ramai berkumpul di masjid negeri Syam. Tapi kalau tidak mau buat di masjid, buat saja di rumah masing-masing. Nanti kalau malam nisfu Sya'ban, anak-anak muda Kodamara, anak remaja masjid dari Masjid Raya Senapelan, ada Irma, Ikatan Remaja Masjid An-Nur, ada FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah, dibuat ramai-ramai malam iktikaf, mabit, muhasabah, zikir, baca Quran, bagus. Ini amalan-amalan yang baik. Tapi anda tidak ada masjid yang membuat, sendiri-sendiri saja di rumah. Ada orang kalau beramal sendiri malas, tapi kalau beramai-ramai semangat. Ikutkan aja dulu. Nah, jangan menunggu orang ramai baru semangat. Sendiri tak semangat. Karena kita mati sendiri apa ramai-ramai? Sendiri, kecuali mati ramai-ramai. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan mati sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana ku ciptakan dulu kau sendirian, kau pun akan mati menghadap aku sendirian. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala.